Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Sebelumnya, perkenankan saya Anisaul Aziza sebagai moderator dari kelompok 1 mata kuliah tafsir hadis 1 akidah dan akhlak akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri Anisaul Aziza dengan NIM 1917402084. Terus kemudian ada Arif Syafruddin dengan NIM 191740202257. Kemudian ada Iska Ma'lufa Agustina dengan NIM 1917402086. Kemudian ada Ragil Fadilah dengan NIM 1917402118. Dan yang terakhir ada Irfan Saifuddin dengan NIM 1917402108. Materi yang akan kami sampaikan adalah hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Berikut adalah subbab yang akan kami bahas. Yang pertama ada tentang pengertian iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang kedua ada hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang ketiga ada perbedaan antara iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang empat ada keutamaan iman, Islam, dan ihsan bagi manusia. Dan yang terakhir, yang kelima ada cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Yang pertama, pengertian iman, Islam, dan ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arif Syafruddin, NIM 1917402257. Di sini saya akan menjelaskan bagian pengertian Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama, Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab. Bentuk masdar dari kata kerja yaitu aslama yuslimu islaman, yang secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, dan selamat. Pengertian Islam menurut istilah yaitu sikap penyerahan diri, kepasrahan, ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, definisi iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata kerja fi'il amana yu'minu imanan, yang mengandung beberapa arti, yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Yang ketiga, definisi ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab dari kata kerja fi'il, yaitu ahsana yusinu ihsanan, yang berarti perbuatan baik. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ihsan memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Dan yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Secara teori iman, Islam, dan ihsan dapat dibedakan, namun dari segi prakteknya tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya, saling mengisi. Iman menyangkut aspek keyakinan dalam hati, yaitu kepercayaan atau keyakinan, sedangkan Islam artinya keselamatan, kesentosaan, patuh, dan tunduk. Dan ihsan artinya selalu berbuat baik kepada merasa diperhatikan Allah. Beribadah agar mendapatkan perhatian dari Sang Kholik, sehingga dapat diterima olehnya. Tidak hanya asal menjalankan perintah dan menjauhi larangannya saja, melainkan berusaha bagaimana amal perbuatan itu bisa bernilai plus di hadapannya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kedudukan kita hanyalah sebagai hamba. Kita itu tidak bisa apa-apa. Islam, iman, dan ihsan satu sama lainnya memiliki hubungan karena merupakan unsur-unsur agama ad-din. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan, sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hubungan tersebut diibaratkan seperti segitiga. Segitiga tersebut tidak akan terbentuk kalau ketiganya sisinya tidak saling mengait. Jadi manusia yang bertakwa harus bisa meraih dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa iman, Islam, dan ihsan memiliki keterkaitan, yaitu dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3 dan Quran Surat Al-Imran ayat 19. Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari itu aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah menyempurnakan nikmat kepada kalian dan aku telah meridhoi Islam adalah agama yang benar bagi kalian. Yang kedua, Quran Surat Al-Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhai Allah di sisi Allah hanyalah Islam. Di dalam ayat tersebut dijelaskan kata Islam dan selalu diikuti dengan kata ad-din yang artinya agama. Ad-din terdiri atas 3 unsur, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa iman merupakan keyakinan yang membuat seseorang berislam dan menyerahkan sepenuhnya hati kepada Allah dengan menjalankan syariatnya dan meninggalkan segala yang dilarang oleh syariat Islam. Sekian penjelasan dari saya. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada perbedaan antara iman, Islam, dan ihsan. Di antaranya adalah kalau iman itu lebih menekankan pada segi keyakinan dalam hati, Islam itu sikap untuk berbuat dan beramal, sedangkan ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan yang nyata. Untuk selanjutnya, perbedaan-perbedaan yang lain bisa teman-teman baca sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang keutamaan iman, Islam, dan ihsan bagi manusia. Setiap pemeluk Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak sah tanpa iman dan iman tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan adalah mustahil tanpa iman dan iman juga tidak mungkin tanpa Islam. Seperti yang dikemukakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan iman, Islam, dan ihsan, yaitu sesungguhnya iman itu terlihat seperti sinar yang putih. Apabila seorang hamba melakukan kebaikan, maka sinar tersebut akan tumbuh dan bertambah sehingga warna hati berubah menjadi putih. Sedangkan kemunafikan atau keburukan terlihat seperti titik hitam. Maka bila seorang melakukan perkara yang diharamkan, maka titik hitam tersebut akan tumbuh dan bertambah hingga hitam semua. Jadi iman, Islam, dan ihsan mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam pandangan Islam ini, karena bagi para pelakunya akan diberi ganjaran surga oleh Allah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya keutamaan iman. Yang pertama, nikmat yang paling utama dan istimewa. Karena iman merupakan nikmat yang paling utama dan istimewa jika diberikan rasa iman dalam hatinya. Dengan keimanan, seorang hamba tidak akan ragu dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Orang yang beriman akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal kebaikan, sebab ia percaya Allah selalu ada dan dia mendapat kebahagiaan dunia berupa ketenangan hidup sebagai buah dari keimanannya, dan kebahagiaan akhirat menjadi tujuan utamanya, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97. Ya, bisa dibaca sendiri untuk menyingkat waktu ya. Selanjutnya yaitu selamat dari azab neraka. Wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ya, itu penjelasan mengenai
mengenai keutamaan iman ya, yang selamat dari azab neraka, dari Quran surat Al-Qiyamah ayat 23. Penjelasan dari firman Allah tersebut ialah janji Allah untuk hambanya bahwa orang-orang yang beriman akan mendapat kenikmatan berupa kebahagiaan di akhirat nanti, sebab Allah menjauhkannya dari azab neraka. Yaitu untuk selanjutnya keutamaan Islam. Yang pertama yaitu Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang masuk Islam, seperti firman Allah yaitu dalam Quran surat Al-Anfal ayat 38, yang artinya, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu, itu dibinasakan. Ya, selanjutnya yaitu keutamaan Islam yang kedua. Apabila seorang masuk Islam kemudian baik keislamannya, maka ia tidak disiksa atas perbuatannya pada waktu dia masih kafir. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala amal-amal kebaikan yang pernah dilakukan. Dalam sebuah hadis dinyatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika baik keislaman seseorang di antara kalian, maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun keburukan yang dilakukan akan ditulis 1 kali sampai ia bertemu Allah. Selanjutnya, Islam tetap menghimpun amal kebaikan dan pernah dilakukan seorang baik ketika masih kafir maupun ketika sudah Islam. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, ia berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau memandang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan sewaktu masa jahiliyah seperti sedekah, membebaskan budak, atau silaturahmi tetap mendapat pahala? Maka Nabi SAW bersabda, engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang dahulu. Selanjutnya yaitu Islam sebagai sebab terhindarnya seorang dari siksa neraka. Dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, ada seorang anak Yahudi yang selalu membantu Nabi SAW. Kemudian ia sakit, maka Nabi SAW datang menengoknya, lalu duduk di dekat kepalanya, seraya mengatakan, masuk Islamlah. Maka anak Yahudi itu melihat ke arah ayahnya yang berada di sampingnya. Maka ayahnya berkata, taatilah Nabi SAW. Maka anak itu akhirnya masuk Islam. Kemudian Nabi SAW keluar seraya mengatakan, segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan dari siksa neraka. Ya, selanjutnya keutamaan ihsan. Yang pertama, sikap baik kita terhadap orang lain akan berbalik kepada kita, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 7, yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang hukuman bagi kejahatan yang kedua, maka
untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan membinasakan sehabis-habisnya apabila apa saja yang mereka kuasai. Ya, mungkin selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Ya, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk subbab selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia pasti sering lalai, terutama dalam masalah iman dan takwa. Maka dari itu di sini terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Yang pertama, seperti memperbaiki sholat, mentadabburi Al-Quran, berkumpul dengan orang soleh, membaca buku-buku Islam, mempelajari ilmu pengetahuan, mentadabburi alam semesta, membandingkan dengan kepercayaan lain, membandingkan kepercayaan kita dengan kepercayaan lain, menjalankan perintah Allah secara konsisten, mencari informasi manfaat atau dampak dari perintah Allah, melakukan evaluasi diri, menjauhi lingkungan yang buruk, tidak terlena dengan kehidupan dunia, mengikuti majelis ilmu, mengasah akal dan menjauhi hawa nafsu, memperbanyak syukur, menjauhi mengeluh, memperbanyak pikir, melakukan hiburan yang bermanfaat, mengikuti sunnah Rasul, menikmati hidup yang Allah berikan. Untuk kunci dari semua jalan meningkatkan iman dan takwa adalah menjalankan semuanya secara bertahap, konsisten, sungguh-sungguh, niat yang tulus dan lurus, dan selalu berusaha untuk mencari lingkungan atau proses kondisi diri yang baik. Semoga kita semua dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa selamat dalam menjalankan hidup di dunia dan akhirat. Amin. Untuk kesimpulannya yaitu iman adalah ucapan yang disertai dengan perbuatan, diiringi dengan ketulusan niat, dan dilandasi dengan sunnah. Islam adalah inisial seseorang masuk ke dalam lingkaran ajaran ilahi. Sedangkan ihsan adalah cara bagaimana seharusnya kita beribadah dengan Allah. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati. Islam adalah sikap aktif untuk berbuat atau beramal. Sedangkan ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam yang sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Iman, Islam, dan ihsan mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam pandangan Islam ini, karena bagi para pelakunya akan diberikan surga oleh Allah sebagaimana yang telah dijanjikan Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Kunci dari semua jalan meningkatkan iman dan takwa adalah menjalankan semuanya secara bertahap, konsisten, sungguh-sungguh, niat yang lurus, dan selalu berusaha untuk mencari lingkungan atau proses kondisi yang baik.